Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bersama saya Dava Nurmalitasari. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu kurva penawaran dan pergerakan kurva penawaran. Di video ini kamu akan belajar seperti apa bentuk kurva penawaran dan perbedaan antara pergerakan dan pergeseran kurva. Yuk, kita mulai. Sebelum belajar mengenai cara membuat kurva, sebaiknya cari tahu dulu apa sih kurva penawaran itu. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga barang dan jumlah yang ditawarkan dalam periode tertentu. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada awal pandemi, permintaan masker melonjak tajam sementara penawaran terbatas. Kondisi ini menyebabkan harga masker naik drastis. Kenaikan harga ini kemudian mendorong produsen untuk meningkatkan jumlah masker yang mereka produksi dan tawarkan ke pasar. Bahkan banyak pelaku usaha baru yang masuk ke industri masker karena tertarik oleh potensi keuntungan yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa ketika harga naik, motivasi produsen untuk menawarkan lebih banyak barang juga meningkat, sesuai dengan prinsip dasar hukum penawaran, yaitu jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan meningkat dengan asumsi faktor-faktor lain tetap. Baiklah, berikut merupakan data penawaran masker di pasar. Harga masker di pasar cukup mahal, seharga Rp10.000 dengan jumlah barang yang ditawarkan sebesar 1.000 kotak per hari. Lalu pada hari berikutnya, masker dijual seharga Rp15.000 dengan barang yang ditawarkan sebanyak 2.000 kotak per hari. Dan seterusnya sampai dengan harga masker yang dijual mencapai Rp30.000 dan barang yang ditawarkan mencapai 6.500 kotak per hari. Mari kita buat kurvanya. Pertama kita buat terlebih dahulu dua garis, yaitu garis vertikal dan horizontal. Garis horizontal diberi simbol Q, yaitu quantity atau jumlah barang yang ditawarkan, dan garis vertikal diberi simbol P, yaitu price atau harga. Selanjutnya, masukkan harganya pada garis vertikal dan jumlah barang yang ditawarkan pada garis horizontal dengan cara satu persatu. Kemudian, hubungkan garis putus-putus sesuai dengan data dalam tabel di samping. Dan yang terakhir adalah hubungkan titik-titik hingga menjadi sebuah garis. Garis yang terbentuk disebut dengan garis supply atau penawaran yang diberi simbol S. Dan gambar ini disebut dengan kurva penawaran. Jadi, kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Artinya, kurva penawaran memiliki hubungan yang berbanding lurus atau memiliki kemiringan positif. Agar lebih memahami cara membuat kurva penawaran, ayo berlatih cara membuat kurva penawaran. Pak Rudi adalah seorang produsen masker yang menjual produknya di pasar tradisional. Berikut adalah daftar harga masker dan jumlah masker yang bersedia ditawarkan Pak Rudi per hari. Berdasarkan data tersebut, buatkanlah gambar kurva penawarannya. Setelah mempelajari bagaimana bentuk kurva penawaran dan cara membuatnya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu perbedaan antara pergerakan dan pergeseran kurva. Baiklah, kita langsung mulai saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pergerakan kurva penawaran. Apa sih pergerakan kurva penawaran itu? Pergerakan kurva penawaran adalah perubahan jumlah barang yang ditawarkan karena adanya perubahan harga barang itu sendiri. Artinya, kurvanya tidak berubah. Hanya saja titik-titiknya yang berpindah di sepanjang garis kurva. Misalnya sebagai contoh, kita gunakan kurva yang sebelah kita buat. Pergerakan kurva supply atau penawaran hanya bergerak di sepanjang kurvanya saja. Saat harga masker per kotak 15.000, jumlah masker yang ditawarkan sebesar 2.000 kotak. Namun ketika harganya menjadi 20.000, jumlah masker yang ditawarkan bertambah menjadi 3.500 kotak. Hal ini menggambarkan bahwa ketika harga barang naik, maka kurva akan bergerak
dari kiri bawah ke kanan atas. Dan sebaliknya, jika kurva bergerak ke bawah, maka harga barang turun, yaitu bergerak dari kanan atas ke kiri bawah. Selanjutnya, kita akan membahas pergeseran kurva penawaran. Apa itu pergeseran kurva penawaran? Pergeseran kurva penawaran terjadi karena adanya perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari faktor kecuali faktor harga barang itu sendiri. Faktor yang menyebabkan pergeseran kurva penawaran seperti biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, dan lainnya. Seperti contoh yaitu ketika kurva S bergeser ke S aksen, hal tersebut berarti S ke S aksen bergeser sejajar ke kanan yang disebabkan karena terjadi peningkatan faktor lain seperti peningkatan biaya produksi. Jika kurva S bergeser ke kurva S aksen-aksen, maka hal tersebut berarti kurva S ke S aksen-aksen bergeser sejajar ke kiri yang disebabkan karena terjadi penurunan faktor lain seperti penurunan biaya produksi. Perhatikan tabel berikut ini agar kalian dapat memahami bagaimana kurva bergeser ke kanan atau ke kiri akibat beberapa faktor penyebab. Nah, sekarang kamu sudah belajar banyak hal tentang kurva penawaran. Mulai dari bagaimana bentuk kurvanya, cara membuatnya langkah demi langkah, hingga memahami perbedaan antara pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran kurva secara keseluruhan. Ingat ya, pergerakan terjadi karena perubahan harga, sedangkan pergeseran dipengaruhi oleh faktor lain seperti biaya produksi, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Dengan memahami konsep ini, kamu bisa lebih paham bagaimana penjual merespons kondisi pasar dalam kehidupan nyata. Terus, asah pengetahuanmu dan jangan ragu untuk mencoba membuat kurvamu sendiri. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap kritis, dan jadilah generasi yang paham ekonomi.